Lalu Imam Syafi'i memilih kunut. Setelah ini eksplor dalil bla 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 bla, disimpulkan kunut sunnah. Apa yang menjadi pertimbangan Imam Syafi'i? Kunut itu sunnah. Padahal maknanya bisa macam-macam. Sahih Bukhari nomor 1001, Su'ila Anas hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi qala na'am ba'da ruku'. Anas ditanya, apa Nabi kunut dalam salat subuh? Anas menjawab, ya, ba'dar ruku' yasiron. Ruku' sebentar, segera baca kunut. Nah, teman-teman di luar NU yang tidak kunut juga tahu dalil ini, tapi mereka memaknai qanata kunut itu bukan doa itu, tapi berdiri lama dengan penuh khusyuk. Karena qanitin yang itu masdarnya kunut itu maknanya berdiri lama dengan penuh khusyuk. Dalam ayat Quran, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Terus wa qumu lillahi qanitin. Padha ngadeka sira kabeh kumu qiyam lillahi semata-mata karena Allah, qanitin hale khusyuk sing suwe. Nah, kalau qanitin kunut maknanya khusyuk suwe dalam ayat ini, maka qanata dalam bab di hadis Bukhari itu juga nggak salah dong kalau dimaknai berdiri dengan lama dan penuh khusyuk. Jadi meskipun ada hadis itu, tidak serta-merta itu dalilnya kunut Allahumma ini fi man hadait. Nah, terus dari kalangan kita menjawab begini, nggak begitu Mas. Yang qanitin kunut dimaknai berdiri dengan khusyuk, itu qanitin terkait dengan kumu qiyam. Dalam sholat itu ada dua, podo-podo ngadeke. Yang sebelum rukuk namanya qiyam, yang ba'da rukuk namanya i'tidal. Nah, yang di ayat ini qanitin kunut dimaknai berdiri lama. Memang sholat subuh atau apa itu perintahnya suratnya panjang, terus berdiri lama dengan khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin. Jadi qanitin di sini dimaknai khusyuk terkait dengan qiyam. Nah, sedangkan hadis Bukhari itu ba'da ruku. Kalau ba'da ruku bukan qiyam namanya, i'tidal. Enggak bisa dipaksa-paksakan makna kunut berdiri lama pada hadis yang itu ketika i'tidal. Paham ya? Nah, kita jawab seperti itu. Lalu mereka jawabnya pakai yang di Bulughul Maram itu, yang rawahul khamsah itu. Sa'altu abi, qultu li abi, saya bertanya kepada bapak saya, abati, ya abati, innaka qad shallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman. Afakanu yaqnutuna fi salatil fajri? Yahya saman kan nate makmum teng Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman. Tiang-tiang niku lek ngimami subuh sami kunut apa mboten? Teng Bulughul Maram niki dinyatakan sahih oleh Imam Tirmidzi. Bapak ini pun jawab ngeten. Ya apa? Afakan yaqnutun fil fajri? Qala ay bunayya muhdats. Itu versi kalimat yang ada di Bulughul Maram. Ay bunayya muhdats. Itu nida, wahai anakku yang aku sayangi, muhdats. Kunut itu barang baru, nggak ada, diada-adakan. Itu bid'ah. Nah, dari hadis ini ngotot kunut itu bid'ah. Terus kita yang NU dulu Ahlussunnah dipelopori Syekh Nawawi apa yang di Ad-Dimashqi, dia mengatakan hadis itu mutarid. Kalau di Bulughul Maram berbunyi aibunaya muhdats, di kitab Majmu' Nawawi juz 3 halaman 495 yang versi tulisannya ke arang-arang, yang tulisannya kerep-kerep,
Itu halaman 482. Jawabnya bapaknya bukan aibunaya muhdath di situ, tapi hamzahnya di bawah i. Nah, afakanu yaknutuna fil fajri, apa mereka kunut dalam sholat subuh? Malang oi. I. Mereka semua kunut iya. Bunaya, hai anakku. Terus muhdath itu bukan huruf mim di kitab Majmu' itu, tapi huruf fa. Jadi fahadis. Makanya nak cerita ini. Ini dua riwayat sama-sama rawahul khamsah, tapi lafadznya beda, lafadznya kacau, nggak konsisten. Bagaimana? Ya kena kaidah idza ta'aradat dalilani biduni imkani tarjihi ahadima tasaqata. Kalau dua dalil berbenturan, nggak mungkin ditarjih salah satunya, ya dua-duanya gugur. Kalau sampean kiai ditimbali Mbah Yai Kikin, kon ati tak rapekne karo iku. Ponak aku iku. Bunyai nimbali juga. Jo, aja ponakane abahe. Kon ati tak rapekne karo ponak aku sing iku. Ini berbenturan. Kalau zaman nuruti Mbah Yai Kikin diureng-ureng bunyai. Padahal zaman harus irdauha. Harus golek ridhone bunyai juga. Ngawur ae. Sama nuruti bunyai. Malih juga iskhatul syekh. Ngarakne muring-muringe guru. Mundur kabeh mawon tasakoto. Lek karo-karone tambah kepuyu wong loro sampe. Dalam logika Jawa juga seperti itu. Hono Caraka, Datasawala, padha jayanya ya matek kabeh. Wong sama-sama kuat. Padha jayanya monggo batang wis. Mati dua-duanya. Nah, kesimpulannya yang hadis atas tadi kunut lebih kuat dimaknai ya baca doa, bukan berdiri lama. Perkara dibantah dengan Bulughul Maram, hadis ini gugur dengan sendirinya karena riwayat yang sama dengan lafadz yang beda, berbenturan dengan itu. Yang di Bulughul Maram gugur, yang di Majmu' juga gugur. Nah, terus pakai hadis Bukhari satunya apa? Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran wa da'a ala ri'lin wa zakwan wa usayyah asaw rabbahum. Ini awalnya ceritanya ada 3 suku, Ri'lin, Dakwan, Usayyah, pura-pura sowan pada Kanjeng Nabi minta dikirimi ustadz. Lalu Nabi sekitar 20 hari mendeklat anak-anak muda yang siap ini Ma'had Ali lah, siap dikirim ke 3 suku itu. Ini resmi bi'tsah, resmi delegasi negara pakai dana negara, diantarkan ke sana, diberangkatkan oleh Kanjeng Nabi, misi dakwah, misi taklim. Nah, penunduk jalannya mereka. Ternyata sampai di tengah jalan mereka dibunuh, terus hartanya dirampas. Nabi dengar, orang ajar wong iki khianat, ngapusi. Terus Nabi melaknati mereka. Berkabung atas wafatnya para ustadz, para kiai itu, Nabi berkabung selama 1 bulan. Bacaku kunut, isinya kunut itu melaknati mereka. Allahumma la'an Ri'lan, Allahumma la'an Dakwan, Allahumma la'an Usayyah, Allahumma stud wat ataka alaihim, Allahumma zalzil aqdamam, dan seterusnya. Niku selama 1 bulan. Summa tarokahu, lalu Nabi meninggalkannya. Nah, karena ada kalimat lalu Nabi meninggalkannya, menurut orang-orang di luar NU, ngapain kamu kunut terus? Wong Nabi sudah meninggalkannya kok. Ngoten niku. Dijawab kali Imam Nawawi, gak ngono Mas. Ini hadis ini tentang hal yang insidental,
ada musibah. Kunutnya pun dilakukan juga dalam rangka merespon peristiwa itu. Ketika peristiwa musibah itu sudah mereda, ya kunute leren. Nanti ono musibah mana diwaca mana? Dalil untuk sesuatu yang sifatnya insidental, ojo tinggi dalili kunut yang permanen yang subuh itu tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ngertos nggih? Lagi pula kalimat summa tarokahu itu haknya ifrad, dhamir mufrad, padahal rujukannya itu dua, qonata wada'a, baca kunut dan mendoakan laknat. Nah ini mestinya tarokahuma gitu loh. Lalu Nabi meninggalkan dua-duanya, tapi ternyata lafadznya pakai dhamir mufrad, summa tarokahu, lalu Nabi meninggalkannya. Kalau menurut you yang ditinggalkan kunutnya, laknatnya lanjut. Kenapa kamu laknatnya mandek? Kalau menurut sampean yang ditinggalkan itu ngelaknati tiga suku, kunutnya lanjut. Ini kalau kamu paksakan, ini jadi dalil kunut. Jadi andai ini yang kita pakai dalil kunut sekalipun, tidak otomatis lantas kunutnya ditinggal, sebab menurut kita yang 1 bulan lalu ditinggal itu ngelaknatinya, dan makbul banget. Musibah sudah mereda, wes nggak patek geger maneh, maka kunut melaknati mereka itu ditinggalkan. Kalau dua-duanya ditinggalkan nggak bisa, wong domire mufrad. Niki ngertos nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu ada hikmahnya bagi kita. Muhammadiyah itu sebetulnya mensunahkan kunut nazilah. Makanya kalau ada peristiwa besar, ada juga edaran dari PP supaya orang Muhammadiyah membaca kunut nazilah. Cuma jarang sukses. Di NU itu nyun sewu, ada musibah apa enggak setiap subuh dibaca. Begitu ono peristiwa musibah besar, PB introsi nazilah beres, apal wong bener diasah. Ternyata meskipun kunut nazilah itu dibaca hanya dalam hanya dalam peristiwa-peristiwa tertentu, itu kunut subuh yang permanen itu perlu biar enggak lali itu tadi. Luar biasa pertimbangannya kiai NU itu sampai memilih kesimpulan sing ini, baik kajian dalilnya maupun kajian konteks sosialnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu terus isine nggih sae lho kunut iki kok dimbungsuhi elek opone sih. Rumah sekolah nggih sae lho nggih. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Hanya nun sewu kadang-kadang sing pun dadi pejabat DPR iku lek ngimami kunut iki maling ngene. Allahumma hdina man hadait wa afina man afait wa tawallana man tawallait. Mari salat diprotes. Iki piye Kang kok enggak kadek fi? Fine entek wingi pas tender wingi wis tak do. Subuhe ra kebagian fi. Guyon-guyon itu. Kalau yang serius, kula nyuwun kadang sebagian imam tasik ndelawer memanjangkan ha. Allahumma hdina fi man hadait. Mestine ngoten. Ihdina dari fi'il madhi hadayahdi. Terus karena fi'il madhinya hada, maka ditambahi tak ini ya hadait. Ngoten mawon. Ojo Allahumma hdina fi man hadait, maknanya jauh. Kalau hadait itu wazan fa'ala yufa'ilu, hada yuhadi, padahal ini ku hadayahdi hidayah. Nek niku wau hada yuhadi muhadatan, maknanya beda. Ini wis dadi mbah kung umur 80 rapati iso mlaku, namanya hada yuhadi. Ini menyun saya ada 2 orang sampai sana, terus
Ini nuntun berdiri alon-alon. Ini namanya hadayu hati. Mapah. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah zaman papah kita. Loro boh. Jadi luar biasa imam-imam kita niku. Terus tentang bismillah. Bismillah itu diwaca napa mboten? Bagian dari ayat Quran apa mboten? Itu di samping dalilnya nakli juga akliyah banget. Juga sangat rasional. Imam Syafi'i ini berketetapan hati Imam Syafi'i bismillah wajib dibaca. Dan bismillah bagian dari juz'un min suratil Fatihah wa minas suwaril ukhra. Juga bagian dari surat-surat yang lain kecuali surat Baroah mau. Kenapa kok Imam Syafi'i seperti itu? Nah, ngeten. Dari dulu Kanjeng Nabi dawuh, siapa yang menulis yang bukan Quran disuruh menghapus. Khawatir campur-campur dengan yang Quran. Man kataba anni syai'an ghairal Quran falyamhu. Itu riwayat Imam Abu Dawud. Nah, karena ada perintah supaya yang bukan Quran dihapus, maka mushaf pertama sampai mushaf Utsmani itu ditulis gundul-ndul. Nama surat nggak ada, tulisan a'udzubillah nggak ada, lafaz amin setelah Fatihah juga nggak ada, murni Quran tok. Kenapa? Lah Nabi lek dawuh ngene, sing duduk Quran ojo ditulis. Khawatir campur-campur. Tapi sebegitu kenceng Nabi dan sahabat hanya nulis yang murni Quran, ternyata dari awal bismillah itu ditulis di awal surat itu, kecuali surat Baroah. Ditulisnya para sahabat bismillah di awal surat, padahal mereka dilarang menulis yang bukan Quran. Itu menjadi dalil bahwa kutabul wahyi, para juru tulis wahyu kayak Zaid bin Sabit dan kawan-kawan, mereka yakin bismillah itu juz'un minal Quran. Itu alasan Imam Syafi'i. Lalu dibantah oleh yang lain, syaratnya ayat atau apa itu masuk dalam mushaf kalau mujma' alaih qat'i, keberadaannya qat'i mujma' alaih. Kalau mukhtalaf fi itu nggak bisa dimasukkan dalam Quran. Imam Syafi'i jawab, ini mujma' alaih qat'i, dari dulu ditulis. Yang mukhtalaf itu bukan bismillah itu ada apa enggak, tapi diwoco apa enggak yang mukhtalaf. Rasa sih? Itu loh. Jadi kalau keberadaannya bismillah di awal setiap surat itu qat'i, mujma' alaih. Mocone wajib apa enggak, yang ini ada khilafiyah di antara para ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tasik saged nyambung nih. Nggih. Mungkin moro-moro heng. Apalagi terus kadang mereka bilang itu Nabi langsung awal ma iftataha salat alhamdulillahirabbil. Hadis itu hadis Bukhari. Tapi hadis Bukhari yang 3451 kana sallallahu alaihi wasallam yajharu bil basmalah. Dan ini uslubnya, gaya bahasanya itu pakai fi'il madhi dulu kana, lalu digandeng dengan mudhari'. Ini pas continuous ini. Jadi kananya pas, terus yajharu mudhari' continuous. Berarti menerjemahnya dulu Nabi itu senantiasa mengeraskan bacaan basmalah. Gitu. Lah, kenapa hadis Bukhari yang satunya Nabi kok memulai dengan alhamdulillah? Kita harus tahu itu terkait dengan hadisnya Ummi Rafi, Said Ummi Rafi itu. Ketika akan jamaah Nabi dawuh, wahai Abi Said, kok Ummi Rafi, Abi Said Rafi,
La u'allimannaka a'dhama suratin fil Qur'an. Engkau mari sholat kontak burui surat yang paling agung. Selesai sholat ditagih, Nabi tirose murui surat yang paling agung. Terus Nabi mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, seterusnya alhamdulillahirabbil alamin. Surat yang paling agung itu alhamdulillahirabbil alamin. Sebetulnya melihat konteks niki, istilah alhamdulillahirabbil alamin bukan ayat, tapi nama surat. Bahwa dulu sampai sekarang orang itu sering menyebut Al-Ikhlas surat Qul Huwallah, surat Al-Kautsar arek cilik-cilik menyebutnya surat Inna Athaina, terus An-Nasr diarani surat Idza Jaa, kan ngoten. Al-Fatihah juga sering diarani alhamdulillah. Nah, karena Nabi menyebut surat yang paling agung itu alhamdulillah, maka istilah alhamdulillah itu nama surat. Lek ngono hadis Bukhari tadi, pertama-tama yang dibaca Nabi itu alhamdulillah, maksudnya pertama-tama yang dibaca itu surat Fatihah. Dene cara macane ya tetap pakai bismillah. Paham ya? Kalau nggak dipahami seperti itu, kita akhirnya membuang hadis. Mas, aku ramoco bismillah, tiru Nabi langsung alhamdulillah. Kalau itu yang kamu pahami, kamu pegangi, sampean harus membuang dulu Rasulullah senantiasa mengeraskan bacaan basmalah. Padahal Sahih Bukhari semua ini daripada dipahami yang akhirnya berbenturan, satu diambil yang lain dibuang, dan ini melanggar ketentuan ayat. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nah apa baik seebebe asarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenya torai kalak kabbi. Apapun yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayo ambil semua. Jangan ada dalil yang terbuang. Makanya thariqatul jam'i wa taufiq bainal adillah itu cara yang paling baik, dan itu ditempuh oleh Imam Syafi'i. Bagaimana mencari titik temu antar berbagai dalil sehingga enggak sampai membuang dalil, apalagi itu sahih, dan itu bisa. Mas, enggak membuang apa? Enggak. Bahwa Nabi itu mengawali dengan alhamdulillah, kami amalkan. Maksudnya mengawali dengan surat alhamdulillah. Bahwa Nabi pakai bismillah, kami amalkan. Nah, kalau zaman hanya langsung ini dok, hilang bismillah, zaman membuang yang ini. Ini apa? Imam Syafi'i itu seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu katanya lagi, itu dalam bismillah ada Ar-Rahmanir Rahim. Lalu kalau itu dianggap bagian dari surat Fatihah, setelah itu lo ada kalimat lagi Ar-Rahmanir Rahim. Ada pengulangan, dan ini mengurangi keindahan balaghah, mengurangi ketinggian sastra, ada pengulangan. Kalau hanya gara-gara pengulangan terus dianggap mencacat, mengurangi nilai sastra, Mas. Lah surat Ar-Rahman itu piye iku? Diluk fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Cara ayat ngono maneh. Fabi ayyi. Gek mosok iku yo ilang balaghoe, ngawur ae. Justru harus ada basmalah di depan, itu menjaga keseimbangan. Di samping enggak mengurangi balaghah. Alhamdulillah apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim menghasilkan roja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Allah penguasa, Allah pengatur segala-galanya, membuat si pembaca ini jadi khauf, takut. Sebut lagi Ar-Rahmanir Rahim, terus roja mana? Malik Yaumiddin, dia yang menjadi raja penentu di hari kiamat. Takut mana? Lalu imbang bororawuh, rong takut, rong roja. Jadi imbang. Takut roja, wis pasrah hai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi untung kalau itu dihilangi satu, malih dua. Lah ya.
Udah biar gitu aja. Terus Bismillahirrahmanirrahim itu nyuwun sewu, jadinya hurufnya kalau nggak salah 100 Fatihah. Fatihah dengan nada basmalah hurufnya 152. Nah 152 itu pas sama dengan 19 kali 8. Kan Al-Quran diawali angka 19 karena jumlah huruf bismillah itu 19. Dan semua angka dalam Quran itu ternyata pas dengan angka 19. Surat Yasin huruf ya dan sin 33. 100 mama. Huruf ya dan sin 133 sama dengan 19 kali 7. Jumlah surat Al-Quran 114 sama dengan 19 kali 6. Terus tulisan Ar-Rahman 57 sama dengan 19 kali 3. Surat Toha huruf tok dan haknya 171 sama dengan 19 kali 9. Fatihah 152 sama dengan 19 kali 8 dan segala macam.